Pernah kepikiran nggak, semua hal yang kita anggap biasa aja hari ini, pemerintahan, hukum, bahkan perang, itu semua nggak muncul gitu aja. Ada orang di suatu tempat yang harus pertama kali nemuin ide-ide ini. Ini bukan sekedar ide loh, ini tuh penemuan-penemuan radikal yang mengubah total arah sejarah manusia. Yuk, kita telusuri bareng-bareng gimana cetak biru dunia modern kita dirancang jauh di masa lalu. Kutipan ini, wah, ngena banget. Ini nunjukin betapa misteriusnya masa lalu yang memisahkan kita dari mereka. Sebelum ada tulisan, bayangin deh kehidupan jutaan orang itu. Ya hilang begitu saja. Cerita mereka lenyap di telan zaman. Kita mungkin punya peninggalan fisiknya, tapi kita nggak punya cerita mereka. Mereka cuma bayangan tanpa nama. Tapi kemudian, ada satu penemuan yang mengubah segalanya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dari prasejarah ke sejarah. Ini adalah momen krusial saat manusia nggak cuma meninggalkan tulang dan artefak, tapi kita mulai meninggalkan cerita. Intinya begini, dan ini penting banget. Sejarah itu nggak dimulai dengan adanya manusia, tapi dengan adanya tulisan. Sebelum itu, di zaman prasejarah, kita cuma bisa nebak-nebak apa yang mereka lakukan dari benda-benda yang ditinggalkan. Tapi setelah tulisan ditemukan, kita akhirnya tahu siapa mereka. Kita bisa dengar suara mereka, kenal nama mereka, dan ngeliat dunia lewat mata mereka. Pergeseran inilah yang melahirkan penemuan besar pertama. Bagian 2. Penemuan kekuasaan. Selama ribuan tahun, manusia hidup tanpa raja atau ratu. Lalu, seseorang muncul dengan ide yang waktu itu mungkin dianggap gila, bahwa satu orang bisa memerintah semua orang. Dengerin deh kalimat ini. Puitis kan? Ini dari daftar Raja Sumeria, semacam catatan penguasa pertama yang kita tahu. Tapi ini bukan sekedar daftar nama, ini adalah sebuah deklarasi, sebuah pernyataan kalau kekuasaan itu bukan direbut, tapi anugerah dari para dewa. Bisa dibilang ini adalah propaganda kuno yang sangat brilian. Nah, ini dia orangnya, Alulim. Mungkin namanya asing di telinga kita, tapi orang ini, dia itu simbol sebuah revolusi. Dia adalah wujud dari gagasan baru yang super radikal, bahwa masyarakat bisa diatur di bawah satu komando, satu pemimpin yang kekuasaannya disahkan langsung dari langit. Terus, coba tebak berapa lama dia katanya berkuasa. 28.000 tahun, ya, 28 kali 1.000 tahun. Jelas ini gak mungkin beneran kan? Tapi angka fantastis ini ada tujuannya. Ini cara mereka mengangkat Alulim dari sekedar manusia biasa jadi sosok mitos setengah dewa yang legitimasinya nggak bisa diganggu-gugat. Campuran antara fakta dan legenda untuk membangun otoritas. Jadi, ngerti kan sekarang, ide dasarnya bahwa kekuasaan itu terpusat, datang dari atas, dan dipegang oleh satu orang atau entitas, itu fondasinya diciptakan di Sumeria kuno. Cetak biru yang dibikin Alulim itu, tanpa sadar, masih kita pakai sampai sekarang dalam berbagai bentuk pemerintahan. Oke, jadi kita udah punya raja. Tapi gimana caranya satu orang ngatur ribuan orang? Nggak bisa cuma modal teriak-teriak kan? Dia butuh teknologi baru, sebuah alat untuk kekuasaan. Dan yang menarik, tulisan itu lahir bukan buat bikin puisi atau surat cinta. Awalnya itu buat catatan bisnis. Evolusinya logis banget. Pertama, cuma pakai cap. Anggap aja kayak stempel, cara seorang pedagang bernama Ilshu bilang, "Hey, ini punya saya." Kedua, piktogram, gambar-gambar simpel di tanah liat buat nyatet transaksi. Dan akhirnya, cuneiform, tanda-tanda abstrak berbentuk baji ini jadi sistem tulisan kompleks pertama di dunia. Nah, ini dia momen ahanya. Lompatan gilanya tuh di sini. Cap yang tadinya cuma bilang, "Ini punya saya," sekarang artinya jadi, saya, Ilshu, hadir di sini dan jadi saksi transaksi ini. Dari sekedar kepemilikan jadi konsep hukum, kontrak, dan kesaksian. Gila kan? Cuma dari sebuah tanda di atas tanah liat, lahir dasar peradaban tercatat. Tapi ceritanya nggak semua tulisan kuno itu sama nasibnya. Cuneiform Sumeria yang super praktis itu akhirnya punah. Sebaliknya, hieroglif Mesir yang dianggap tulisan suci dan magis justru bertahan. Simbol-simbolnya terus beradaptasi dan percaya atau enggak, dari situlah asal-usul huruf A, B, C yang lagi kita lihat di layar ini. Keren banget kan? Oke, jadi kita udah punya raja, udah punya tulisan buat ngatur semuanya. Terus, apa yang terjadi selanjutnya? Manusia menciptakan sesuatu yang baru. Dan, jujur aja, mengerikan, perang skala besar yang terorganisir. Kalau kita ngomongin soal ini, kita harus ngomongin Gilgamesh. Dia itu bukan cuma tokoh dongeng loh, dia itu raja beneran dari kota Uruk.
Dan catatan pemerintahannya jadi salah satu bukti paling awal gimana seorang pemimpin menggunakan kekuatan negara untuk berperang secara sistematis. Biar kebayang skalanya, kota Uruk di zaman Gilgamesh itu penduduknya sekitar 50.000 orang. 50.000! Itu udah bukan desa lagi, itu udah jadi kota metropolitan pada masanya, pusat kekuatan yang bisa mengerahkan ribuan orang untuk maju ke medan perang. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Ini bukan lagi sekedar tawuran antar kampung atau penjarahan kecil-kecilan. Ini adalah perang yang disponsori negara, dengan tujuan politik, dengan strategi, dengan tentara yang terorganisir. Inilah cikal bakal semua konflik militer modern yang kita kenal. Oke, coba kita rekap. Kita punya konsep raja, kita punya tulisan untuk administrasi, dan kita punya perang terorganisir. Sekarang, bayangin, apa yang terjadi kalau ketiga penemuan ini digabungin sama satu orang yang super ambisius? Jawabannya, kita dapat sesuatu yang baru lagi, sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat, kekaisaran. Dan orang itu adalah Sargon dari Akkad. Bukan raja yang dapat warisan takhta, tapi orang biasa yang merebut kekuasaan. Dia inilah yang menyatukan semua potongan puzzle tadi untuk menciptakan sebuah model kekuasaan baru yang bakal ditiru ribuan tahun ke depan. Dan ceritanya dia, wah ini kayak skenario film. Mirip banget sama kisah Nabi Musa. Kisah ini memberinya aura takdir, seolah-olah dia memang dipilih oleh dewa untuk memimpin. Ini tuh kalau boleh dibilang personal branding paling jenius di zaman kuno untuk melegitimasi kekuasaan yang dia rebut. Tapi Sargon bukan cuma jadul cerita. Dia itu inovator sejati. Dia pakai teknologi militer yang lebih canggih, taktik perangnya lebih fleksibel, dan yang paling revolusioner, dia nggak membubarkan pasukannya setelah perang. Dia menciptakan tentara tetap pertama di dunia. Pasukan profesional yang dibayar buat menjaga kekaisarannya. Nah, jadi disinilah semuanya nyambung. Sargon ngambil ide raja dari Alulim, pakai tulisan buat ngatur kerajaannya yang luas, dan nyempurnai mesin perang ala Gilgamesh. Hasilnya, kekaisaran pertama di dunia. Sebuah formula, sebuah resep kekuasaan yang bakal dicontek sama Roma, Persia, dan semua kerajaan besar setelahnya. Jadi kalau dipikir-pikir, semua penemuan ini, kekuasaan, tulisan, perang, kekaisaran, itu udah kayak software yang terinstall di peradaban kita. Sampai sekarang kita masih pakai program itu. Nah, pertanyaannya jadi begini. Kalau mereka di zaman dulu bisa menciptakan cetak biru yang awet 5.000 tahun, kita hari ini lagi menciptakan cetak biru seperti apa ya? Ide atau teknologi apa yang kita bangun sekarang? Yang mungkin bakal ngebentuk dunia 5.000 tahun dari sekarang?